Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di channel Nurika Oktaviani. Pada video kali ini, kita akan membaca, yaitu kisi-kisi tentang TKA, tes kemampuan akademik untuk jenjang SD atau MI atau sederajat, dan juga SMP MTS sederajat. Nah, TKA ini merupakan salah satu program dari pemerintah pusat, yaitu Kemendikbud, yang terbaru untuk pelaksanaan tahun pelajaran 2025-2026. Mari kita pahami bersama-sama. Nah, ini terkait dengan apa? Peraturan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 047-HAN-2025 tentang kerangka asesmen tes kemampuan akademik jenjang SD MI sederajat dan SMP MTS sederajat. Nah, kita akan membaca yang pertama adalah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, kemudian menetapkan dan seterusnya. Nah, ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli tahun 2025 oleh Kepala Badan, yaitu Bapak Tony Toharudin. Baik, ini adalah latar belakang ya. Kenapa ada TKA, yaitu tes kemampuan akademik? Karena adanya kebutuhan pelaporan capaian akademik individu mulai dari penilaian yang terstandar ya. Jadi ketika pelaksanaan awal kurikulum merdeka itu tidak dilaksanakan ujian nasional, sehingga nilai yang ada di Indonesia ini ratanya tidak sama. Oleh karena itu, maka pemerintah membuat kembali kebijakan dengan adanya tes kemampuan akademik ini, supaya rata nilai dalam satu sekolah dengan sekolah lainnya itu memiliki rata yang sama, sehingga tidak menimbulkan subjektivitas untuk penerimaan peserta didik baru pada jenjang berikutnya. Nah, ini latar belakang, kemudian kita akan lanjut kepada mata uji dan jenis soal. Di sini sudah dijelaskan bahwa mata uji untuk TKA jenjang SD MI sederajat dan SMP MTS sederajat yaitu mencakup dua hal. Apa saja itu? Yang pertama adalah bahasa Indonesia, ya, dan juga matematika. Jadi istilahnya adalah literasi dan numerasi ya. Kalau misalkan pada saat ini kita mengenal literasi dan numerasi pada penilaian asesmen, maka pada ujian TKA, tes kemampuan akademik jenjang SDMI atau SMP MTS, yaitu ada bahasa Indonesia dan juga matematika. Hanya dua itu yang diujikan. Berbeda lagi apabila pada tingkat SMA yang sudah dilaksanakan kemarin ya, itu berbeda lah. Untuk SD dan SMP hanya ada dua, yaitu bahasa Indonesia dan matematika. Kemudian jenis soal dalam TKA mencakup soal apa saja, yaitu soal tunggal dan soal grup. Ya, jadi ada soal tunggal, ada soal grup. Nah, apa maksudnya? Mari kita bahas bersama ini ya. Untuk soal tunggal, yaitu merupakan soal yang berdiri sendiri, tidak terkait dengan soal-soal lain. Jadi ya kalau misalkan ada pertanyaan untuk soal nomor satu, maka dijawab khusus untuk nomor satu. Nah, itu namanya soal tunggal. Sedangkan yang soal yang tidak terkait dengan soal lainnya, soal grup adalah sekumpulan soal yang mengacu pada sebuah stimulus yang sama. Jadi ada satu bacaan mungkin digunakan untuk 2, 3, atau sampai 4 soal. Itu adalah bentuk soal dari TKA ya. Ada soal grup dan juga ada soal tunggal. Kemudian ada 3 bentuk soal dalam TKA. Yang pertama yaitu pilihan ganda sederhana, yaitu apabila kita mengerjakan soal seperti biasa ya, ada satu soal kemudian ada 4 opsi, maka kita memilih satu jawabannya benar, itu namanya pilihan ganda sederhana. Yang kedua, ada pilihan ganda kompleks atau PGK, ada model multiple choice multiple answer, dan juga ada model pilihan ganda kompleks model kategori. Nah, semua bentuk soal menyajikan beberapa pilihan jawaban atau respon untuk sebuah pokok soal. Perbedaan antara ketiganya adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah perbedaannya ya. Pada soal pilihan ganda sederhana, hanya terdapat satu pilihan jawaban yang benar. Peserta diminta memilih satu jawaban dari pilihan yang tersedia. Jadi ini soal yang seperti kita biasanya mengerjakan. Yang kedua adalah pilihan ganda kompleks MCMA, yaitu terdapat kemungkinan lebih dari satu pilihan jawaban benar. Peserta diminta memilih lebih dari satu pilihan yang dianggap benar. Perhatikan, di sini mungkin kamu akan diminta untuk mengerjakan 2 soal benar, juga bisa diminta untuk mengerjakan 3 jawaban yang benar. Maka perhatikan kembali petunjuk dari setiap soal. Kemudian yang nomor 3, ada soal pilihan ganda kompleks kategori. Terdapat beberapa pernyataan
yang semuanya perlu direspon, misalkan dengan pilihan benar atau salah, sesuai atau tidak sesuai. Peserta diminta untuk memberi respon untuk masing-masing pernyataan tersebut. Nah, ini adalah untuk bentuk-bentuk soal dari TKA, tingkat SD dan juga SMP. Selanjutnya, kita akan pada beralih kisi-kisi untuk muatan dan kompetensi yang diujikan pada SD dan MI. Pertama, bahasa Indonesia. Apa saja yang akan kita pelajari di bahasa Indonesia? Yang pertama bahasa Indonesia ya. Jadi ini bahasa Indonesia, kita langsung kepada kisi-kisinya ya. Nah, ini adalah tabel yang menjabarkan subkompetensi yang terkandung dalam masing-masing kompetensi. Yang pertama, untuk bahasa Indonesia adalah memahami tekstual. Ini adalah kompetensinya dan apa saja yang akan dipahami, apa saja yang akan dikeluarkan dalam soal, yaitu yang pertama mengidentifikasi penggunaan kosakata umum dan kosakata khusus dalam berbagai bidang. Nah, ini yang akan subkompetensinya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi objek berdasarkan kosakata yang digunakan dalam teks fiksi atau non-fiksi. Kemudian yang ketiga, menyusun kembali informasi dari teks dalam bentuk ikhtisar atau bagan. Dan yang terakhir, mengidentifikasi informasi tersurat dalam teks. Ini untuk kompetensi bahasa Indonesia yang pertama, yaitu pemahaman tekstual. Berarti kita memahami teks yang ada dalam bacaan. Kemudian, yang kedua adalah pemahaman inferensial. Apa saja di sini ada 3 subkompetensi. Yang pertama, menyimpulkan ide pokok, gagasan pendukung, amanat, tokoh, peristiwa, dan atau nilai-nilai dalam teks. Kemudian yang kedua, menyimpulkan perubahan sederhana pada objek, karakter, dan atau latar dalam teks fiksi atau non-fiksi. Dan yang ketiga, menjelaskan makna ungkapan yang digunakan dalam teks. Ini untuk kompetensi yang kedua. Dan kompetensi yang ketiga, yaitu evaluasi dan apresiasi. Jadi apa saja yang menjadi subkompetensi? Menilai menilai relevansi peristiwa dalam teks dengan kehidupan sehari-hari berdasarkan pengalaman atau pengetahuan pribadi. Yang kedua, menilai kesesuaian antar unsur dan atau antar informasi dalam teks. Dan yang terakhir, menyimpulkan respon emosional terhadap unsur teks fiksi. Jadi untuk kompetensi bahasa, kita ada 3 kompetensi, mulai dari pemahaman tekstual, pemahaman inferensial, dan juga evaluasi dan apresiasi. Nah, kemudian apa yang untuk matematika? Matematika kita juga langsung kepada pembahasan kisi-kisi saja. Nah, matematika di sini level kognitifnya ada pengetahuan dan pemahaman dari proses berpikir apa saja. Yang pertama ada menghitung, kemudian memahami informasi, mengelompokkan, dan mengidentifikasi. Nah, apa saja yang dihitung dalam dalam level pengetahuan dan pemahaman, yaitu melakukan perhitungan berdasarkan prosedur dan yang mencakup operasi hitung aritmatika ya, yaitu penambahan, pengurangan, pembagian, perkalian, atau kombinasinya. Kemudian yang kedua, memahami informasi, yaitu memahami informasi dari grafik fungsi, tabel, diagram, infografis, atau bentuk visual lainnya. Yang ketiga, mengelompokkan objek berdasarkan fakta, konsep, dan prinsip matematika dalam cakupan sub-elemen. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi, yaitu melakukan identifikasi terhadap objek, menggunakan konsep, fakta, dan prinsip matematika dalam cakupan sub-elemen. Ini adalah untuk level kognitif yang pertama, yaitu pengetahuan dan pemahaman. Selanjutnya, level kognitif yang kedua yaitu aplikasi, yaitu proses berpikirnya memodelkan permasalahan kontekstual terkait cakupan sub-elemen ke dalam kalimat matematika. Kemudian mengaplikasikan rumus matematika untuk menyelesaikan permasalahan yang melibatkan konsep dan prosedur matematis yang familiar dan rutin. Dan yang terakhir yaitu menginterpretasikan, menjelaskan makna dari berbagai situasi, kejadian, pernyataan, representasi, atau masalah matematika. Itu adalah level kognitif yang kedua, dan ini adalah level kognitif yang ketiga, yaitu penalaran. Yang pertama, menganalisis. Menganalisis apa? Yaitu menentukan, menjelaskan, dan menggunakan hubungan beberapa konsep, fakta, prinsip, atau prosedur matematika dalam cakupan sub-elemen. Kemudian, memecahkan masalah, yaitu mengaitkan beberapa konsep, fakta, prinsip, prosedur, dan representasi matematika dalam cakupan sub-elemen untuk menyelesaikan permasalahan dalam situasi baru atau konteks yang tidak rutin. Dan yang ketiga, mengevaluasi,
mengevaluasi alternatif strategi dan solusi dari suatu pemecahan masalah, dan yang keempat, menyimpulkan, menarik kesimpulan yang valid dari informasi, data, atau bukti yang diberikan menggunakan konsep, fakta, prinsip, dan prosedur matematika dalam cakupan sub-elemen. Ini adalah untuk matematika. Nah, kemudian ini TKA Matematika dirangkum dalam tabel sebagai ini. Ini adalah apa saja yang akan kita pelajari dalam pelajaran matematika. Nah, kita coba baca dari yang pertama. Yang pertama yaitu elemen bilangan. Subelemennya atau submaterinya adalah bilangan rasional, memahami, mengaplikasikan, dan penalar yang tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan subelemen. Yang pertama, pemecahan senilai menggunakan gambar dan simbol matematika, perbandingan dan pengurutan bilangan pecahan, relasi sebagai bentuk pecahan, ya, pecahan sederhana, desimal atau persen, operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, bilangan cacah, operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, serta operasi perkalian dan pembagian bilangan pecahan yang bilangan asli. Nah, kemudian juga ada kelipatan, faktor, KPK, dan FBB bilangan asli. Sedangkan yang kedua yaitu geometri dan pengukuran. Objek geometri apa saja yang dipelajari yaitu mencakup ini ya, datar mencakup bangun datar yaitu segitiga, segi empat dan segi banyak. Bangun ruang mencakup kubus, balok dan gabungannya. Kemudian untuk pengukuran, apa saja yaitu panjang benda menggunakan satuan baku, hubungan antar satuan baku panjang yaitu dari mulai milimeter sampai kilometer, volume benda menggunakan satuan baku, hubungan antar satuan baku, volume, berat benda menggunakan satuan baku, hubungan antar satuan baku berat, dan waktu. Kemudian, hubungan antar satuan waktu, mulai detik, menit, jam, hari, pekan, bulan, tahun, laju perubahan atau kecepatan, keliling dan luas bangun datar, baik segitiga, segi empat, dan segi banyak, volume bangun ruang, kubus, balok, dan gabungannya, besar sudut, dan penaksiran ukuran. Sedangkan untuk data, yaitu menggunakan apa saja yang akan disajikan dalam soal, yaitu gambar, piktogram, diagram batang, dan tabel frekuensi, pengambilan informasi, dan juga penggunaan data. Nah, ini tadi adalah kisi-kisi yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek untuk TKA, yaitu tes kemampuan akademik tingkat SD atau MI, yang terdiri dari dua mata pelajaran, yaitu matematika dan bahasa Indonesia. Oke, terima kasih. Nanti untuk pembahasan selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Dimulai dari bahasa Indonesia terlebih dahulu, kita akan kupas tuntas ya kisi-kisi serta contoh-contoh soal dan pembahasannya. Oke, terima kasih. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.